Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang saya hormati, Ibu Pengawas Madrasah Kabupaten Bantaeng yang saya hormati, Bagian Humas Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, dan yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Tawali Tumpong, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka. Kemudian salawat serta salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang saya hormati, serta Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kantor untuk insya Allah sebentar membawakan sambutan kepada kita semua atau pencerahan kepada guru kita semua, Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah. Untuk itu mungkin saya langsung saja persilah kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberi sambutan kepada kegiatan kita ini. Kami persilahkan dengan hormat. Sebenarnya saya mau berdiri, tapi karena kepala MTS-nya duduk, jadi sekalipun saya masih kuat berdiri, duduk tempat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Ibu pengawas yang sekaligus masih tetap setia mendampingi saya di selaku PLH Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Jadi pendidikan madrasah, kemarin ada yang bilang seksi Mapenda. Saya bilang itu 10 tahun yang lalu. Ibu Haji. Ya, saya selalu mau bilang Ibu Haji Soeharti. Bersama Ibu Pengawas Madrasah, khususnya Madrasah Sanawiyah dan ahli pengawas Madrasah Sanawiyah Aliyah Nahdlatul Tawali Tumpung, Ibu Calon Haji Siti Hajarah, Ibu Kepala Madrasah Aliyah dan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tawali Tumpung yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, para tenaga pendidik, Dewan Guru, baik Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah Nahdlatul Tawali Tumpung yang saya banggakan, termasuk yang saya hormati Pak Sapar. Alhamdulillah sudah kembali seperti semula. Suka cari-cari mukanya orang. Jadi saya mohon maaf kalau ada misinformasi. Saya dilapori kemarin oleh panitia jam 9, saya bilang bagaimana kalau jam 8 on time, tapi tidak terkonfirmasi kalau jadi jam 8. Jadi sekali lagi saya minta maaf, dan untuk semua itu menjadi wajib bagi kita
atas apa yang kita rasakan, khususnya saya, mengajak kita semua tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberi kita nikmat, khususnya untuk kita semua yang setiap saat berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam lingkungan madrasah, lebih khusus lagi di Kabupaten Bantaeng ini. Ibu bapak semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara, pemerintah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan formal di madrasah. Tentu ini sebuah kebanggaan dan kesyukuran yang semoga ini menjadi ibadah pengabdian kita kepada Allah, kepada agama, kepada masyarakat, dan juga kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi teladan, prototipe pendidik terbaik. Yang biasa dibilang oleh penceramah, minaz zulumati ilan nur, nabilah yang mengenalkan ilmu sehingga orang-orang jahiliyah menjadi beriman, bahkan nabilah yang merubah mentalitas, moralitas, dan karakter masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan terdidik. Semoga kita menjadi pelanjutnya yang betul-betul setia dan pada akhirnya kita diakui sebagai umatnya. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan BIMTEK. Disuruh buka kita. Nisung kami baca yang pertama tawa. Buat jadi kita buka secara bersama-sama bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka bagi tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Madrasah Nahdlatul Tawalib Tumpung, dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Karena sudah dibuka baru saya masuk. Bahwa kurikulum merdeka ini adalah salah satu program dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberi ruang lebih besar kepada tenaga pendidik dan juga kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Baik itu model, sarana prasarana pendukung, atau segala hal yang terkait dengan proses belajar mengajar, itu guru diberi ruang yang sangat besar. Ya, yang ujung-ujungnya juga penentuan atau penilaian terhadap peserta didik itu juga memberi ruang yang cukup besar kepada guru bagaimana metode penilaiannya. Tentu dengan tetap mengacu pada kurikulum atau apakah dulu istilahnya RPP. Ya. Tujuannya adalah agar pertama bagi siswa itu mereka bisa mengeksploitasi segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki pada saat proses pembelajaran itu secara lebih terbuka. Dan yang kedua, memberi ruang kepada para tenaga pendidik untuk menemukanali
minat, bakat, dan anak-anak, dan menggunakan metode-metode sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Jadi tidak sekaku yang dulu lagi. Ini terkesan guru sangat bebas karena merdeka. Ya. Tetapi merdeka belajar itu tetap dalam koridor yang menjadi pembatas kemerdekaan itu dalam mengajar. Jadi tidak pernah bilang merdeka kita mengajar, lo kan ngajar, artinya ngajar, Andre. Ya. Nah, untuk hal-hal teknisnya, saya pikir termasuk kepala madrasah di sini juga kayaknya kemarin diundang menghadiri kegiatan dalam rangka implementasi dan sosialisasi makhluk seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurma. Kalau kurma kita tunggu pulangnya, ya kita yang bilang toh, kurikulum merdeka belajar. Muaranya tidak lain adalah agar tercapai apa yang menjadi tujuan kita dalam proses pembelajaran ini, khususnya di madrasah. Ya. Jadi semua ini tetap yang menjadi tujuan utamanya agar kita mampu mencerdaskan anak-anak didik kita secara intelektual, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan karakter kita, baik sebagai warga bangsa dan apalagi sebagai warga madrasah. Apa yang sangat membedakan dan mendasar adalah bagaimana kita mampu mempertahankan karakter agama yang baik yang tercermin dari perilaku yang semakin baik dari anak-anak didik kita. Untuk ini menjadi sangat penting bagi kita selaku tenaga pendidik memberi contoh. Kita mengharapkan anak didik kita beretika, berakhlak yang baik, tentu kita dulu yang harus lebih membaikkan diri kita. Baik hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, karena ini madrasah. Jangan justru terbalik. Ya, apalagi di sini dekat ke masjid, utamanya bapak-bapak guru. Kita waktu salat kita perintahkan anak didik kita pergi salat, utamanya sekali lagi para bapak-bapak, para ustadz ini di belakang. Ya, tentu kita harus menjadi contoh, teladan. Jangan kita suruh anak-anak pergi salat, nah ciri-ciri kuntumari kacucu ada di tamar masih misalnya ini. Yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan sejawat. Tentu akan menjadi pemandangan yang kurang mengenakan ketika di antara kita tenaga pendidik itu justru tidak mencerminkan bagaimana kita membangun suasana sosial kemasyarakatan dalam kehidupan madrasah ini. Dengan misalnya, kalau di sini alhamdulillah, ya, saling menghargai. Saya kebetulan juga, bukan kebetulan, saya sampai sekarang masih merasa menjadi guru. Minimal guru bagi anak-anak saya sekarang. Ya. Dan ini yang menjadi berat. Ya. Berat sekali. Kita memerintahkan anak-anak didik kita berpakaian yang sesuai dengan agama dan budaya kita, tentu kita yang harus menjadi contoh. Berinteraksi dengan teman-teman dan lain-lain sebagainya. Saya pernah mengajar, ini pengalaman, saya tidak usah sebutkan di madrasah mana. Yang jelas saya pernah bertugas di Tompok Bulu, saya mengajar di situ. Saya mengajar di belakang KUA dan ada pesantren baru. Saya di RMR juga pernah. Saya di Lasipan juga pernah mengajar.
Saya pernah sementara mengajar, sementara di dalam kelas, jadi kalau Merdeka Belajar gampang ada Ibu Suharti sama Ibu siapa, Ibu Hajara. Tiba-tiba ada guru dari luar berteriak-teriak, "Weh, mana Yanu, mana Yanu, mana Yanu?" Segera ke kantor. Saya bilang, waduh. Nah, ada guru di dalam ini. Jadi saya bilang, saya panggil itu gurunya, saya pergi lagi. Nah, setelah itu saya sampaikan, tidak begitu. Ya, etikanya ya kalau ada guru di dalam, gurunya yang didatangi, dibisik-bisiki, "Tabe Bu, tabe Pak." Ada yang saya mau panggil ini, nanti gurunya yang panggil, keluar. Tidak langsung berteriak-teriak. Karena itu pasti akan menjadi cermin dan contoh bagi anak-anak didik kita yang sementara belajar pada saat itu. Ini contoh-contoh kecil, itu namanya membangun karakter dengan memberi contoh yang baik kepada anak didik kita. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Ya. Dan kita-kita semua adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan siswa untuk menanamkan nilai-nilai baik tersebut. Kemudian bahwa kurikulum Merdeka ini sebenarnya hanya merubah metode, ya, pendekatan yang dilakukan, dan ini selama ini kan kita sangat kaku, misalnya harus belajarnya di dalam kelas dan lain-lain. Ini tidak lagi, dan boleh jadi ada mata-mata pelajaran tertentu yang bisa dilaksanakan di luar kelas. Yang penting tetap dalam pengawasan dan pengendalian sepenuhnya daripada guru itu sendiri. Apa yang menjadi harapan negara, pemerintah, termasuk di dalamnya kita di Kementerian Agama, adalah agar anak-anak didik kita melalui program ini betul-betul dapat lebih mampu menemukan apa sebenarnya minat, bakat, kemampuan, dan kecenderungannya, dan pada saat yang sama mereka juga mampu menyelesaikan apa yang kita rencanakan untuk mereka dalam waktu-waktu jenjang-jenjang yang telah ditetapkan. Dan untuk itulah kami dari Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng menyampaikan apresiasi penghargaan kepada kita semua, khususnya panitia, para stakeholder di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Nadatul Tawalib ini yang cepat mengantisipasi dengan melakukan kegiatan seperti ini. Dan saya juga berharap kepada Ibu Pengawas, Ibu Pela Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, memanfaatkan momen ini betul-betul memberikan pemahaman kepada teman-teman kita tentang makhluk seperti apa ini, ya, kurikulum Merdeka. Karena kalau ada kemarin yang bertanya, berarti selama ini Anda pernah merdeka, Anda pernah merdeka kurikulum tak? Kaberu pinanya kurikulum Merdeka. Saya bilang bukan begitu maksudnya. Kalau dulu kan ada yang namanya pendekatannya CBSA. Sebenarnya mirip-mirip gini. Ya, cara belajar siswa aktif. Kemudian apa lagi? Kurikulum K13 itu kan nanti PTSP. Apa? PTSP layak kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini juga saya tidak mengerti. Tapi ini lebih sederhana dan diharapkan betul-betul memberi ruang yang lebih kepada masing-masing, baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik kita, dalam mengekspresikan atau menunjukkan bahwa saya bisa di sini. Karena anak saya contohnya sudah tamat, masih saya tanya, kira-kira kita minat tadi mana? Tidak, belum tahu kini. Ada anak saya satu sudah kelas 3 alia. Kira-kira mata pelajaran, tidak tahu. Bilang kenapa ya? Bilang sama aja semua, aku rasa. Bilang kenapa ya? Bilang sama aja.
Tidak ada bilang kecenderungan. Padahal dia sudah masuk jurusan IPA misalnya. Sampai sudah mau meninggalkan bangku sekolah, belum mengetahui dia sebenarnya punya minat, bakat, dan kecenderungan untuk mempelajari hal-hal yang eksak atau hal-hal yang bersifat ilmu-ilmu sosial. Nah, diharapkan ini dengan proses Merdeka Belajar ini lebih awal anak-anak dan para tenaga pendidik bisa memahami bahwa siswa A ini kecenderungannya begini, dan itu tetap bungkusannya ini mencetak anak-anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual dan sosial. Ya, kita ini produk yang kemarin ini alhamdulillah. Coba kita lihat media-media sosial sekarang yang rata-rata dipenuhi oleh usia-usia muda. Coba kita lihat, itu kan cara mereka berkomunikasi lewat media sosial sudah sangat jauh dari yang kita rasakan dulu. Dulu kita, pundani semiko, ini lebih tua umurnya dari saya. Ini purinangku, mana lolo urut namika purinangku. Ini memang muda ataukah sepantaran ya, tetapi dia adalah pernah mengajar saya, pernah mendidik saya. Sekarang sudah jelas-jelas nak tahu, dulu ya tidak sampai. Itu apa namanya? Karena pengaruh. Dan kita tentu tidak boleh membiarkan ini terjadi. Boleh jadi juga karena dulu, bukan berarti generasi kita sekarang tingkat keikhlasannya rendah, tidak. Cuma kita punya keikhlasan perlu kita tambah. Ya. Kalau dulu guru-guru kita, ya suka rela ngambil pengawas. Suka dan rela. Tidak seberapa gajinya, saya ini rasakan. Ya. Saya ini rasakan, almarhumah ibu saya guru. Bapak saya juga guru. Luar biasa. Dulu saya masih rasakan dibonceng pakai sepeda. Bayangkan kami pun SD minta dengan sepeda saja. Dan sampai pensiun orang tua saya itu tidak pernah naik motor. Ibu saya tidak pernah. Ya. Tingkat pendapatan mereka juga secara finansial sangat rendah. Ya. Tetapi alhamdulillah guru-guru saya juga mulai dari TK, saya di TK dulu. Ibtidaiyah, SD, Sanawiyah, Aliyah, itu menampakkan hal yang sama. Sangat penuh dengan kesederhanaan. Dalam arti ya bahasanya dulu kita ini guru-guru agama, orang Kementerian Agama lah, dipandang sebelah mata penampilannya. Dulu tidak ada pengawas. Pengawas yang pakai mobil. Kan pengawas juga guru. Kepala madrasah, guru. Sekarang alhamdulillah. Nah, dengan kondisi itu seharusnya di samping kita meningkatkan keikhlasan kita, juga kita meningkatkan kesyukuran kita. Ini yang terakhir saya mau sampaikan. Mau yang ASN, PNS, non-PNS di Kementerian Agama sudah cukup luar biasa. Ibu bapak guru di sini perlu tahu, sampai hari ini sudah puluhan guru dari luar itu ya, dan pegawai dari instansi lain yang mau bergabung di Kementerian Agama. Banyak sekali. Kenapa? Karena pemenuhan hak-hak kita itu, bukan saya bilang lebih baik, tidak. Tapi cobalah kita bandingkan. Bagi yang sertifikasi, coba kita tanya. Yang non-ASN yang sertifikasi di luar Kementerian Agama. Yang PNS luar biasa. Coba ditanyakan. Bagaimana kita punya
pemenuhan hak-hak. Kita berharap hal ini menimbulkan spirit yang lebih dibanding yang lain, dan ini bisa salah satunya kita buktikan ketika ada event-event lomba-lomba dan lain-lain sebagainya. Ya kita ikuti, baik untuk tenaga pendidik maupun siswa. Ya, ini kita harus syukuri. Persoalan masih jauh lebih banyak yang belum tercapai harapannya, itu tentu karena kuota dan keterbatasan anggaran. Tetapi dalam hal pelayanan, apalagi yang kurang? Kalau sempurna diharap tidak mungkin. Nah tentu dapat potonji barangkali kami berharap kepada teman-teman mohon perhatian dulu. Ya ini nih yang sementara perhatikan dulu karena ini penting. Mari kita saling menjaga institusi kita ini. Alhamdulillah saya mengamati di media-media sosial. Alhamdulillah kita di Bantaeng tetap dalam suasana yang cukup adem, cukup baik. Saya berharap hal ini bisa kita pertahankan. Ketika ada hal-hal ya bukan cuma dalam dunia pendidikan, apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, jangan kita mau ikut terprovokasi atau sampai ikut memprovokasi di media-media sosial. Ya. Kalau ada postingan yang kita terima dan kita anggap benar itu, lalu setelah kita mengerti kalau kita misalnya share ulang ini berpotensi menjadi polemik, permasalahan dan perdebatan, lebih baik kita urungkan niat kita untuk itu. Ya. Apalagi kalau sudah jelas-jelas ini sumbernya Andre Sengkobat Tetemae. Ini juga bagian dari etika. Kami tidak membatasi hak-haknya teman-teman untuk berekspresi, tetapi mari kita saling menjaga. Jangan sampai maksud kita itu baik, tetapi justru berdampak tidak baik bagi kehidupan sosial kita, kehidupan internal kita di Kementerian Agama khususnya, dan juga berdampak kepada kita. Ya. Akhir-akhir ini, kalau di internal kementerian saya minta bukan jadi mau jadi polisi semua, tidak Ji. Tapi kita saling mengingatkan. Ya. Ibu Kepala Madrasah, Pak Kamat, Wakamat, dan teman-teman guru, mari kita saling mengingatkan ketika ada yang seperti itu agar kita membatasi diri karena kita tidak ingin ada pernah kejadian itu bisa berdampak dan merugikan teman-teman kita atau justru bisa menjadi polemik yang tidak bisa kita kendalikan lagi pada akhirnya. Tahun ini sudah mulai termasuk aroma-aroma pilkada, pileg, pilpres. Ya. Saya berharap utamanya di internal grup kita dan di luar jadilah contoh yang baik. Jangan kita yang justru men-share berita-berita yang menimbulkan perdebatan, tetapi kita men-share itu yang betul-betul mendidik karena kita adalah tenaga pendidik. Madrasah lagi. Sekali lagi ini saya sampaikan bukan berarti kita mengekang, membatasi atau tidak memberi ruang kepada teman-teman untuk berekspresi, tetapi mengingatkan lebih awal. Kemudian betul makin tubuh uang, selesai bertanggung jawab. Karena bukan makin anak-anak semua. Pasti kita paham apa yang saya maksud. Filosofinya Menteri Agama itu, kita ini di Kementerian Agama, ibarat kereta api. Kita punya gerbongnya, kita. Karena Alhamdulillah, luar biasa perhatian negara kepada Kementerian Agama, khususnya dan termasuk kita di Kabupaten Bantaeng. Kalau ada masalah tolong, ada Ibu Kepala Madrasah, Pak Kamat, ada Pak Kamat, ada Ibu Pengawas, ada Ibu Pemad, ada Pak Sapar bahkan. Ya, kita jupri-jupri lah. Tidak, oh iya japri, tidak mesti langsung di medsos.
Bagaimana ini kedong belum pibunya Noah? Mas, misalnya begitu. Itu kan terjadi di luar sana. Kalau kami di Kementerian Agama untuk pemenuhan hak-haknya teman, kalau hari ini bisa, kenapa harus menunggu sampai besok? Ya. Yang kedua, ini informasi baiknya teman-teman, tolong dikabarkan insya Allah dalam waktu yang tidak lama kembali akan dibuka rekrutmen termasuk kepada teman-teman P3K. Di sini ada P3K yang belum lolos, barangkali di banyak. Ya, kita siapkan diri, semoga ada diberikan privilege atau kemudahan-kemudahan bagi kita, khususnya yang sekian lama telah mengabdikan diri di madrasah. Tentu bukan kami yang menentukan, tapi saya dan tim di Kementerian Agama mulai Ibu Pela Pemat, Ibu Pengawas, Kepala Madrasah punya komitmen yang sama. Kita akan melakukan pendampingan dan upaya-upaya maksimal yang bisa kita lakukan agar teman-teman ini bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapannya, tentu secara bertahap. Tetapi sekali lagi bukan kepala kantor yang menentukan ini. Kita hanya mengupayakan. Ya. Insya Allah, karena kami menyadari bahwa kita semua ini yang berjibaku di madrasah dalam rangka membuat madrasah kita ini tetap survive, tetap menjadi bagian dari upaya kita bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan madrasah. Saya atas hal tersebut tentu wajib menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada kita semua. Semoga apa yang menjadi harapan tak bersesuaian dengan kenyataannya nanti, dan kami mohon didoakan saya dan teman-teman di Kementerian Agama untuk senantiasa diberi kekuatan dalam memperjuangkan dan mengupayakan peningkatan baik itu dari sisi statusnya teman-teman, kemudian pemenuhan hak-haknya teman-teman, sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Kami senantiasa diberi kekuatan dan kemudahan untuk itu, dan kami berharap dukungan dari teman-teman untuk menyukseskan program-program pemerintah, program-program Kementerian Agama, termasuk ini program yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, program apa namanya, implementasi kurikulum Merdeka, yang lain. Sekali lagi tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, anak-anak didik kita di madrasah untuk bisa bersaing di era globalisasi yang tidak bisa lagi kita elakkan, akan kita hadapi bersama anak-anak didik kita. Kemudian satu hal yang sangat penting, bagaimana kita tetap mengedepankan pembinaan karakter. Kalau kita punya bahasa agama kita, ya bagaimana akhlaknya anak-anak didik kita, tentu kita mulai, dan alhamdulillah saya tidak ada lagi laporan atau isu atau apapun namanya yang kami terima di sini, ya, terkait relasi hubungan antara teman-teman. Ini bisa kita aplaus untuk itu. Warna Dodo, yang Dodo kayaknya perlu diperiksa sama Ibu PLH ini. Ya, terima kasih teman-teman, dan insya Allah sebentar malam, jadi Jipa Sahabat, ada kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebentar malam itu kami di Masjid Agung akan ada zikir dan tausiah setelah sholat Isya. Mungkin bisa sudah diumumkan di masjid ya? Belum. Itu dari kerjasama pemerintah kabupaten dan stakeholder termasuk di dalamnya Kementerian Agama, sebentar malam. Mari kita ramaikan itu di Masjid Agung Syekh Abdul Ghani setelah Isya acaranya. Saya sangat berharap kehadiran teman-teman yang tidak berhalangan tentunya, dan jangan pura-pura cari halangan. Kalau perempuan kan biasa memang berhalangan. Kalau yang laki-laki tidak boleh berhalangan.
Kemudian setelah itu besok pagi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, kita juga berharap untuk menjadi bagian dari kegiatan pawai Hijratul Rasul. Ya, itu yang sering disampaikan. Besok pagi acaranya itu dimulai, kita harapkan on time. Jam 6 ada maghrib di situ. Kan semua rajin juga bangun pagi toh. Kalau saya biasa koku ya biasa pendapat sampai subuh, biasa cida-cida lepas nagasi biasa. Ya, bukan sengaja tidur tapi tertidur. Seperti kemarin saya pulang dari Makassar itu pas assalamualaikum masih itu pun aku batu. Salawat subuh. Ya, setelah ini tertidur. Sekali lagi mohon dan disampaikan kepada Ibu Camat dan Pak Camat untuk mengajak anak-anak kita yang tentu yang tidak berhalangan. Semoga semuanya tidak berhalangan. Jam 6 kita sudah ngumpul di pawai, bukan lari-lari dan lain-lain sebagainya, kita pawai. Kemudian setelah itu kembali, ya semoga ada disiapkan oleh panitia ya ala kadarnya. Tapi jangan karena itu lalu kita spiritnya adalah bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam ini dengan bersama-sama kita berkumpul lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun silaturahim sebagai rasa syukur kita atas masuknya tahun baru Islam. Ya, karena fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu terkadang kita lupa bahwa kita juga punya tahun baru yang kita persiapkan biasa berbulan-bulan itu pun dalam tamu kita tahun baru Masehi. Rombulan bahkan ada yang arisan. Kumpul gitu. Untuk apa? Pak tahun baru. Kita bikin acara pesta sampai subuh. Nah, ini tahun baru kita. Saya sangat berharap sekalipun dalam suasana penuh kesederhanaan, tapi kita membangun kebersamaan. Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Suharti dan teman-teman untuk diteruskan ke teman-teman pengawas. Kita motivasi teman-teman kita ramaikan besok itu startnya mulai dari Pantai Seruni, tidak jauh ji, tidak kayak kemarin waktu hari amal bakti, dekat ji. Seandainya bisa di situ makin mutar di situ makin. Kemarin itu cukup jauh karena memang luar biasa. Kita startnya dari Pantai Seruni dan teknisnya akan disampaikan. Yang jelas Seruni seperti sebelum-sebelumnya kita keluarnya ke lewat Jalan Kartini saja, dekat ji. Kalau dikasih ya duduk. Sekali lagi mohon kegiatan ini dimaksimalkan. Bagaimana caranya ya kita fokus. Ya, hal-hal yang terkait dengan itu mumpung ada Ibu Hajara, ada Ibu Pemat, kita diskusikan dalam rangka sekali lagi meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Dan kita tunjukkan bahwa madrasah bisa tinggi. Madrasah hebat, bermartabat. Bukan martabat pakai T di belakang. Karena kalau martabat Anda paman ibu juga pernah. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya sekali lagi mengapresiasi, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kita semua, khususnya stakeholder di lingkungan Madrasah Nahdlatul Tawalib, di mana saya juga pernah belajar di sini selama 6 bulan. Ya, ini kan saya ujian. Sini kan tamat. Saya alumni di sini. Jadi bersyukurlah yang mengajar di sini. Di sini sekolahnya. Tapi tidak perlu gitu Diana. Saya didoakan saja. Didoakan, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Saya biasa bilang ke teman-teman, lah mestinya kak. Saya ini masih lama baru pensiun. Tidak mungkin sampai di sini sampai pensiun, sepertinya tidak. Jadi mumpung para kita BJK, ayo kita sama-sama. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang, sampaikan saja, tidak ada masalah. Ya, Anda jangan ke halangan, karena saya dari sini, di sini, dan
saat ini diamanahi untuk itu. Ya. Jadi, kalau orang sini saja bisa, orang bukan dari sini saja bisa, masa orang para kita jenatan aku lecak. Iya betul, serius. Dan tidak ada yang berubah. Yang bertambah adalah tanggung jawab itu. Dan oleh karenanya saya butuh kita semua. Ya bantu Kak. Nah kisi bantu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tentang implementasi kurikulum Merdeka. Pada intinya yang saya kutip dari penyampaian tadi bahwa tujuan kurikulum Merdeka yaitu membuat madrasah atau sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola pendidikan sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar tentu didesain oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan di tahun ajaran 2023 ini. 2023. Dengan kurikulum Merdeka, siswa memiliki kesempatan untuk mengatur pembelajaran dan guru untuk mengatur pembelajarannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Kemudian tadi juga disampaikan mari kita saling menghargai, mengingatkan kepada kita semua, dan kemudian jangan cepat terlalu terprovokasi di media-media yang berkembang pada saat ini. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng pada hari ini ada dua agenda. Yang pertama sebentar insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Kasih Penmat tentang kebijakan pemerintah dan kebijakan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua disampaikan insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Madrasah tentang teknik namanya kurikulum Merdeka. Untuk itu kami menyampaikan sekali lagi terima kasih Lompo atas kesempatannya pada hari ini untuk hadir di madrasah kami ini. Kemudian selanjutnya saya juga sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa peserta yang hadir ini adalah guru-guru dari Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tawalid Tompong dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Tawalid Tompong. Sekali lagi terima kasih dan selanjutnya istirahat. Dengan selesainya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak atas pembukaannya tadi yang sempat saya tidak sempat. Ya, insya Allah kami dari Kepala Madrasah juga sesuai dengan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa sebentar malam kita akan hadir meramaikan tausiah di Masjid Syekh Abdul Ghani dan besok dilanjutkan pawai Hijratul Rasul sebagaimana menyambut tahun baru Islam Hijriah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya dengan selesainya acara pembukaan ini kita akan istirahat dan sebentar insya Allah kita lanjutkan dengan materi yang telah disiapkan oleh dua pemateri. Yang pertama adalah Kasih Penmat, yang kedua Ibu Pengawas. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.